saja. Akhirnya memang betul Allah tidak menyia-nyiakannya. Ketika bekal yang sangat minim sudah habis, ya, Nabi Ismail menangis, disusui, beliau juga kurang asupan gizi, ya, karena yang beliau makan juga termasuk kurang, yang diminum juga kurang, jadi asinya juga karing, makin tanjal nangisnya. Nah ini ya, makanya melihat di Bukit Sofa, beliau naik, ampun maaf, Bukit Sofa masih bentuk gunung, sangat terjal waktu itu, ya, ibu-ibu ya bebinian habis melahirkan naik ke Bukit Sofa yang sangat terjal dengan susah payah sampai ujung, sampai puncak. Ternyata kada ada air, tidak ditemukan air, hanya fata morgana. Berbalik ke belakang ke Bukit Marwah, seperti ada air. Beliau turun dari Bukit Sofa yang sangat terjal, naik lagi ke Bukit Marwah yang sangat terjal juga, ya, luar biasa, sampai ke puncak sama aja kada ada air, ya. Beliau bolak-balik selama 7 kali, ya. Jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi dihitung 2. Nah, ini Bu ya, makanya itu ujungnya di Bukit Marwah. Jadi nanti kalau sa'i harus paham dan perlu dihadirkan cerita ini Bu ya. Kalau pian tidak menghadirkan ini, pian sa'i terasa kenyamanan. Kayak apa? Wah, ini sudah pakai marmer Bu ya. Ibunda Hajar batu terjal, ini marmer, licin. Tidak hanya itu, dipenuhi AC, full AC, ya, sejuk benar, kada terasa. Makanya pikiran kita yang menghadirkan, mengingat-ingat di saat Ibunda Hajar mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dalam kondisi bebatuan yang sangat terjal. Nah ini Bu ya, supaya bisa meneteskan air mata. Ini disebut apa Bu? Disebut apa Bu? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sa'i. Apa artinya sa'i? Lari kecil. Kalau lari besar, lari maraton Bu ya. Ampun maaf, arti sa'i bukan lari kecil, usaha yang serius. Sa'a yas'a sa'yan, usaha keras, usaha yang serius. Nah, mungkin ibu-ibu ini sering melihat live, ya, tayangan saudara-saudari kita ketika sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari kecil bagi bapak-bapak. Kalau ibu tidak usah lari Bu ya, yang penting jalan cepat aja, tidak usah ikut lari, bapak-bapak. Nah ini penyempurna dari zaman Rasulullah, karena waktu itu ya Rasulullah dengan para sahabat mau diserang oleh orang kafir, dan musim itu musim demam. Jadi diintai dari balik gunung. Ini kalau Muhammad sama sahabatnya kena demam, kita serang, akan habis mereka, Islam akan punah. Nah ini ya, makanya Rasulullah tahu ketika di balik bukit ini yang sekiranya di antara 2 gunung kelihatan, kita tampakkan kalau kita ini sehat. Makanya ketika kelihatan dari pantauan orang kafir Quraisy, beliau dengan para sahabat lari kecil, ya, ditampakkan beliau sehat, sebagaimana tentara yang lagi latihan di jalan-jalan itu ya, semangat. Nah, mengelabui orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy yang mau nyerang tidak jadi. Wah, mereka sehat. Kalau kita serang justru kita yang kalah, setor nyawa kita, tidak jadi. Padahal beliau lari hanya jarak beberapa meter aja, yang sekarang diberi tanda neon warna hijau. Nah itu Bu ya. Jadi setelah melewati bukit lagi ya, kurang gizi, kena demam. Nah ini ya strategi peperangan. Nah itu Bu ya, luar biasa. Jadi sa'i artinya adalah usaha keras, usaha yang serius. Ternyata dari usaha ini
diberi al-makhraj, jalan keluar dari Allah. Yang usaha ibunya ternyata hasilnya di bawah kaki anaknya. Nabi Ismail masih bayi, kakinya gerak-gerak, akhirnya malaikat Jibril mengibaskan sayapnya, keluarlah mata air, air Zam-Zam. Artinya kebaikan yang banyak, kebaikan yang terkumpul. Sebagian versi ada yang mengartikan Zam-Zam ini artinya kif, stop, berhenti. Karena saat itu ketika air memancar, Ibunda Hajar masih di atas Bukit Marwah, melihat di bawah anaknya ada mata air, khawatir anaknya tenggelam, makanya beliau turun sambil bilang Zam, berhenti. Nah ini ya, akhirnya beliau ambil, beliau gendong, mengalir lagi mulai saat itu sampai sekarang. Bahkan tidak hanya di Mekah, tapi mengalir sampai Samarinda. Kalau tidak percaya, pian cari di toko-toko oleh-oleh haji atau umroh, di situ ada air Zam-Zam. Cuma mengalirnya lewat pesawat. Nah ini Bu ya, ini luar biasa. Ini dari Ibunda Hajar ya. Jadi di sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa kadang kesuksesan seorang anak ini hasil usaha orang tua atau doa orang tua. Ya.